Assalamualaikum Pak Wawan. Assalamualaikum Pak. Jumpa lagi kita nih Pak Wawan. Ya, berjumpa kembali kita. Apa nih Pak Wawan? Ada hari ini kita mau berbincang apa nih Pak Wawan? Iya, ini saya punya sedikit kegundahan dalam hati. Siswa-siswi saya ini, saya kan ngajar kimia Pak di kelas. Jadi siswa-siswi saya ini ada beberapa yang memang mengalami kesulitan yang mengakibatkan motivasinya berkurang. Kenapa? Karena kimia itu kan tidak lepas dari matematika ya Pak, perhitungan. Secara konsep mereka aman, giliran ke matematikanya, nah mereka kepusingan. Nah, itulah yang menjadi kegundahan saya. Mungkin dengan kita ngobrol-ngobrol ini kita dapat solusinya. Oke, di bagian kimianya aman, matematikanya jadi masalah Pak ya? Iya, betul sekali Pak. Baik, jadi problem. Nanti harapan kita nih apa ke depan nih nanti dalam percakapan? Harapan kita nanti ke depan ya dapatlah kayak mana caranya nih posisi si anak harus bisa memahami mata pelajaran saya, motivasinya meningkat lagi. Nah, mungkin Pak Mantik nanti bisa membantu saya kan. Iya. Baik Pak Wawan. Mungkin Pak Wawan gimana sih detail cerita masalah yang di dalam kelas tadi Pak, sehingga Bapak itu anak ini kurang motivasi. Kira-kira Bapak lihat nih apa sih masalah yang sebenarnya gitu di dalam kelas Pak? Oke. Jadi karena saya mengajar kelas 11 dan 12, saya masuk di kelas 11. Kebetulan saya mengampu waktu itu materinya adalah materi laju reaksi. Nah, laju reaksi itu kan laju reaksi itu kan ada perhitungannya. Iya. Secara konsep mereka ngerti, oh ini reaksinya. Kemudian baru ketika masuk ke dalam sistem persamaan reaksi, di situ kan ada penjumlahan. Nah, mereka tuh kayak kurang termotivasi, diem, saya pancing-pancing, itu tidak ada respon. Kemudian barulah saya coba petakan, saya bagi kelompok mereka, identifikasi, ternyata memang ada beberapa siswa yang tidak bisa berhitung tingkat tinggi ya maksudnya ya, pembagian itu tidak ngerti. Jadi, apakah salah saya mengajar atau seperti apa? Nah, itu yang menjadi kegundahan saya Pak. Iya. Lalu ada selain dari itu yang jadi kendala di kelas ya? Nah, setelah itu saya coba nih ngasih beberapa pertanyaan dasar ya, matematika seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, akar dan lain sebagainya. Itu mereka tidak ngerti Pak. Akhirnya saya nanya dengan guru matematika, ini si A, B, C, D memang tidak ngerti ya matematikanya. Betul, guru matematikanya menyampaikan seperti itu. Baik Pak Wawan, kita lanjut nih Pak Wawan ya. Kira-kira Pak Wawan ini masalahnya nih ada pada peserta didik, atau mungkin ada juga masalah lain mungkin Pak Wawan yang mungkin metodenya gitu kan? Oke, jadi saya mencoba untuk memahami permasalahan ini ya. Kalau kita memberikan label anak ini tidak bisa matematik, kok sepertinya kita jahat ya. Iya. Jadi akhirnya saya coba untuk mendekati anak ini. Memang secara konsep mereka kurang memahami ya. Jadi oke lah, saya sebagai guru harus mencari alternatif dong Pak. Saya mencari alternatif bagaimana supaya anak ini bisa, tetapi juga tidak mengurangi dari waktu belajar mata pelajaran saya. Jadi saya mengajari anak-anak inilah, saya buatkan jam-jam supaya anak-anak ini bisa lebih memperdalam mata pelajaran matematika. Walaupun sebetulnya bukan tanggung jawab saya, tetapi kan dia berdampak terhadap mata pelajaran saya. Oke Pak. Mungkin kalau kita mundur ke belakang Pak Wawan, motivasi. Metode yang sudah kita gunakan Pak, yang sebelumnya dengan yang sekarang, apakah ada perubahan? Apa masih menggunakan metode yang lama gitu Pak? Untuk metode memang harus saya akui Pak, masih belum ya, masih minim kreativitas yang saya lakukan. Tapi memang untuk kimia ini kan dia lebih banyak ke keterampilan proses ya, jadi lebih banyak ke praktikum. Nah, walaupun diselingi juga dengan beberapa latihan-latihan soal. Berarti kalau praktikum kan berarti problem based learning ya. Kalau untuk latihan soal kita makanya inquiry. Kalau secara metode saya rasa
Ya memang kesalahan saya sih, ada kesalahan saya sedikit bahwasanya belum bisa memasukkan unsur-unsur kekinian ya Iya, yang iya. berkaitan dengan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Jadi Pak, dari motivasi anak yang mulai menurun ini dalam kelemahannya di matematika itu tadi, ya kan? Pengaruh tak dengan nilai kita, Pak? Atau indikator nilai lah sehingga anak ini nilainya kurang memuaskan gitu, Pak? Tentu Pak, tentu berkaitan dengan nasib baca pasti ada penurunan ya. Iya, iya. Karena apa? Konsep oke, ketika masuk perhitungan tetap nilainya tuh tidak bisa maksimal gitu. Dari sepengetahuan Pak Wawan nih, kalau kita bikin skala lah gitu ya, 1 sampai 10 gitu. Nah, anak-anak kita ini kira-kira di poin berapa ini, Pak? Kalau di rata-rata mungkin di 6 lah Pak ya. 6, Pak. Ya. 6, ya 6. Mungkin Pak, selanjutnya mungkin target Bapak ke depannya kira-kira untuk sampai ke angka berapa nih Pak Wawan? Kalau target kayak mana ya Pak ya? 10 tidak mungkin kan Pak? Ya. 10 tidak mungkin. Ya. Jadi targetnya sekitar 8 lah. 8 lah. Ya. Kalau 10 terlalu berat Pak ya. Ya, betul. Untuk mencapai nilai sempurna agak susah memang Pak ya. Agak susah, betul. Ya, baik Pak Wawan. Jadi gini Pak Wawan. Untuk mendapatkan nilai Pak Wawan sampaikan tadi 6 sampai 8 lah gitu ya. Kira-kira Pak apa trik nih ke depannya untuk bisa mencapai target yang sudah kita rencanakan itu? Triknya yang kemungkinan terdekat saya akan berkolaborasi ya dengan guru matematika. Saya akan identifikasi kelemahan anak ini di mana di matematiknya. Kemudian saya akan berusaha untuk berkolaborasi dengan guru matematik. Kalau memang sudah ada perubahan, maka kita lanjutkan. Kalau misalnya tidak ada perubahan, bisa saja saya akan menambahkan semacam les Pak di sore hari kepada anak ini di luar jam pelajaran. Ya, saya tangkap tadi. Pertama itu berkolaborasi, kemudian memberi les kepada anak yang motivasinya rendah tadi Pak ya. Ya. Lalu ada lagi tidak Pak kira-kira yang bisa Bapak untuk meningkatkan? Ya. Ulangi Pak, kurang jelas Pak. Maksudnya kan sudah ada 2 tadi, kolaborasi dengan guru, kemudian les tambahan. Mungkin ada lagi tidak Pak yang lain misalnya yang untuk bisa jadi nanti saya akan memberikan tugas-tugas ataupun beberapa ya kita drill lah Pak ya, kita beri tugas-tugas yang berkaitan dengan matematika. Karena kalau misalnya ini menurut saya ketika dia ngerti dengan konsepnya kimia, maka motivasinya akan meningkat. Selama mereka belum ngerti, ya saya jamin motivasinya tidak ada. Ya saya juga pancing nanti beberapa kegiatan dengan tutor sebaya misalnya kan, dengan kawan-kawan yang sudah ngerti, nah itu nanti oke juga sih seperti itu. Kemudian Pak, itu masalah siswa mungkin selesaikan. Mungkin masalah guru tadi ada metodenya yang belum begitu apa. Mungkin solusinya bisa Pak bagaimana tuh Pak? Oh ya betul. Berarti saya tetap nanti ke depan akan mencoba untuk belajar lagi tentang metode pembelajaran dengan rekan-rekan guru yang lebih senior di komunitas juga. Nanti saya akan mencoba untuk berbagi, bukan berbagi ya, kawan-kawan yang membagikan pengalamannya, praktek baiknya kepada saya. Nanti kalau misalnya oke, bagus, bisa saya praktekkan, nah, pasti nanti saya akan praktekkan ke depannya. Oke, berarti bisa kita di MGMP bisa kita mencari solusi. Ya, betul. Oke nih Pak Wawan. Menurut Pak Wawan, kita ini kan melihat nanti kemajuan ke depan anak kita ini setelah kira-kira Pak Wawan, waktu yang kita butuhkan untuk kegiatan ini berapa lama waktu ke depan Pak Wawan? Kalau target pribadi sih kita coba dalam waktu 3 bulan ini, apakah ada perubahan, tetapi memang kita buat prioritas lah dalam 1, 2, 3 bulan ini apakah ada perubahan atau tidak, sambil kita evaluasi. Kemudian Pak, ada indikator-indikator nih. Ini kita seorang guru tentu ya Pak Wawan melihat sendiri nanti indikator keberhasilan dari siswa kita ini nanti setelah melakukan pelatihan, kita berkolaborasi dengan guru, kemudian di MGMP kita bekerja sama. Nah nanti setelah kelas kita melihat bagaimana nanti melihat indikator bahwa anak kita ini sudah ada kemajuan atau progresnya Pak.
Gimana menurut? Oke, kalau menurut saya nanti saya rencanakan bahwasanya nanti ada selain dari kita melihat hasil evaluasi ya dari tugas-tugas, kemudian kita juga nanti berikan angket Pak, angket penilaian diri sendiri terhadap siswa tersebut. Jadi kita tahu progresnya seperti apa. Oh, history attack. Ya. Baik, Pak Wawan. Mungkin ini pertanyaan saya terakhir nih, ya kan? Kira-kira ada tidak teman-teman guru sejawat, guru terdekat yang di sekolah kita ini yang bisa nanti membantu Pak Wawan dalam menyelesaikannya, atau guru yang lebih senior lah dari Pak Wawan untuk berkolaborasi untuk di sekolah aja lah dulu gitu ya. Kalau untuk membantu saya kemungkinan kepala sekolah ya. Kepala sekolah dan wakil kepala sekolah nanti kita minta kesediaannya untuk membimbing saya ke depannya seperti apa supaya target-target yang saya rencanakan bisa terwujud, bisa tercapai lah. Kemudian Pak Wawan juga masih ada satu pertanyaan yang saya lewati tadi. Kira-kira Pak Wawan, ada tidak kendala yang paling besar yang Pak Wawan hadapi untuk menghadapi meningkatkan motivasi siswa khususnya kimia ini nanti, khususnya di lemahnya di matematika ini Pak? Kendalanya kemungkinan di apa ya? Di pemahaman saya ya Pak. Saya harus mengupgrade diri saya sendiri bagaimana menciptakan pembelajar yang kreatif. Kemudian juga kolaborasi itu yang saya harus tingkatkan lagi. Karena ini kan lintas mata pelajaran ya. Itu yang harus saya optimalkan lagi. Baik Pak Wawan. Ya Pak Wawan. Mungkin itu saja Pak Wawan obrolan kita hari ini. Ya, saya dari Pak luar biasa tadi poin-poinnya. Mudah-mudahan ini bisa menyelesaikan masalah Pak Wawan ini. Boleh saya simpulkan dulu Pak Wawan perbincangan kita pada hari ini? Ya, silahkan Mbak. Ya tadi dari pembicaraan kita, obrolan kita ini dapat saya memetik suatu kesimpulan bahwa di kelas Pak Wawan masih ada beberapa murid yang motivasi belajarnya masih rendah. Kalau kimia oke, kata Pak Wawan, tidak ada masalah. Cuman yang jadi masalah itu di bagian matematika. Ya Pak ya? Ya, betul. Bagian matematika ini. Nah ini yang perlu mendapat perhatian lebih dari obrolan kita ini ya. Kemudian juga Pak Wawan tadi sudah banyak melakukan hal yang untuk meningkatkan kompetensi ini. Ada misalnya berkolaborasi dengan teman sejawat, dengan orang lain yang mampu menyelesaikan masalah ini. Kemudian memberi juga les tambahan kepada anak didik kita yang di bawah standar ini tadi. Kemudian memberikan tugas-tugas. Ya Pak Wawan ya. Nah, kemudian mudah-mudahan sesuai dengan rencana Pak Wawan 3 bulan ke depan, mudah-mudahan masalah Pak Wawan ini bisa terselesaikan dengan baik. Amin. Ya. Nah, kemudian nanti melihat progres anak, ya Pak Wawan juga punya trik saya lihat mempunyai angket kepada anak didik kita, sehingga kita tahu betul Pak Wawan ya. Pak Wawan kita sudah melihat, progresnya meningkat, ini masih stagnan, ini menurun. Nah tentu dengan angket ini bisa terlihat dengan baik Pak Wawan. Iya. Terima kasih Pak Wawan, mudah-mudahan masalah obrolan kita ini bisa terselesaikan dengan baik. Terima kasih sama-sama Pak. Ya, terima kasih juga kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Abdul Mantik. Selamat sore Pak Wawan. Terima kasih sudah meluangkan waktu kita melaksanakan coaching hari ini. Nah, apa nih Pak Mantik? Apa yang mau kita omongin ini? Baik Pak Wawan, saya ini kan sudah menjadi guru ini udah 17 tahun gitu ya. Kemudian juga di dalam kelas ini Pak Wawan, saya mau curhat juga nih Pak Wawan nih. Ini Pak Wawan, beberapa minggu terakhir ini saya lihat kok anak didik saya nih motivasinya mulai menurun gitu ya. Padahal awal-awal dulu tidak, tapi beberapa minggu terakhir ini motivasi anak ini mulai menurun. Ya, semangat belajarnya agak kurang juga. Nah, yang kita apakan itu nilai anak ini juga sudah mulai menurun. Ada beberapa orang anak itu nilainya sudah tidak memenuhi KKM lagi gitu Pak Wawan. Itu yang ingin saya sampaikan nih Pak Wawan nih, bagaimana nanti gitu ya. Oke. Jadi kalau dari penyampaian dari Pak Mantik, motivasi siswanya menurun ya. Kemudian semangat belajarnya menurun dan pastinya hasil belajarnya menurun. Oke. Berarti percakapan kita ini
yang ingin didapat Pak Mantik apa berarti? Itulah Pak Wan. Mungkin dalam nanti percakapan kita ini, mungkin ada solusinya bagi kita, ya dak. Bagaimana ini motivasinya meningkat lagi, semangat belajarnya seperti yang dulu gitu kan. Sehingga nanti kita mendapatkan nilai akhir anak ini bisa mencapai KKM lagi gitu Pak. Nah, jadi sesuai target kita lah gitu kan, sesuai KKM gitu. Nah, tadi kan Pak Mantik bilang bahwasanya motivasi siswanya menurun. Bisa dideskripsikan nggak Pak? Yang seperti apa? Iya, Perbedaannya antara yang dulu sama sekarang. kemarin kalau kita suruh anak itu mengerjakan tugas gitu kan, latihan atau segala macam, itu anak tuh langsung bekerja. Ya semangat dia gitu kan, baik secara individu maupun secara kelompok itu semangat. Kemudian motivasinya sangat tinggi sekali. Nah, tapi hari-hari ini kita mengerjakan tugas, banyak mengerjakan, tapi masih banyak yang salah, Pak. Ya, nilai tidak memenuhi KKM kita tadi. Ada beberapa orang anak, tidak semua, Pak. Mungkin ada sekitar 5 orang yang 5 orang inilah yang jadi masalah bagi saya, gitu kan? Yang tidak mencapai. Jadi berkaitan ya antara motivasi, semangat sama hasil belajarnya itu ya. Betul Pak Awan, itu yang jadi masalah itu Pak Awan. Nah, harapan dari Pak Mantik itu seperti apa berarti? Ya harapan saya Pak, anak ini kembali motivasinya, belajarnya semangat lagi, sehingga nanti nilai saat pembelajaran itu, khususnya pelajaran IPA nih Pak ya, bisa meningkat lagi Pak, sehingga KKM-nya, motivasinya bisa kembali seperti awal lagi. Itu harapan saya Pak sebenarnya. Nah, apa yang sudah Pak Mantik lakukan terhadap motivasi ini, Pak? Sebenarnya Pak Wan, saya sudah melakukan banyak hal gitu kan. Mulai metode pembelajaran, medianya sudah saya lengkapi. LKPD saat belajar kelompok atau individu saya berikan juga dengan anak. Nah, namun ternyata ya kan ada beberapa orang ini yang belum nampak kelihatan progresnya. Masih nilainya saya heran juga nih, apa yang kendala-kendala, apakah dari anak itu sendiri atau saya yang tidak tepat ngasih metodenya gitu Pak Wawan. Kalau menurut Pak Mantik, apa penyebabnya itu Pak? Kalau menurut Pak Mantik sendiri? Ada banyak faktor saya lihat Pak Wawan. Mungkin dari faktor anak itu sendiri, mungkin kurang perhatian dari keluarganya, mungkin saya lihat. Ya, kurang perhatian dari keluarga, apakah ini anak yang broken home gitu ya, jadi kurang mendapatkan perhatian di rumah, sehingga sampai di sekolah juga kadang PR juga tidak dikerjakan dengan baik. Nah, jadi saya pertama masalah itu mungkin dari anak sendiri. Kemudian Pak Wawan, faktor dari dalam kelas juga gitu ya, apakah metode saya mengajar yang kurang pas gitu kan, sehingga anak didik ini belum maksimal untuk nilainya yang kita inginkan. Itu Pak Wawan. Saya menangkap ya, jadi bisa jadi kurang perhatian, bisa juga metode yang Pak Mantik kerjakan. Kalau untuk metode bisa dijelaskan Pak, apa yang sudah Pak Mantik lakukan untuk metode pembelajaran? Banyak. Apakah perlu perubahan sebelum siswa ini motivasinya bagus kemudian berkurang? Nah, ini yang belum saya lakukan Pak Wawan. Pada awalnya metode yang saya pakai itu inquiry discovery, khususnya untuk pembelajaran gitu ya. Ya. Sehingga anak ini saya ingin membutuhkan semangat dia sendiri untuk menyelesaikan tugasnya. Karena ini kan bersifat penemuan, penelitian kecil-kecilin anak didik kita, khususnya di pembelajaran IPA. Itu salah satu metode yang saya gunakan. Selain itu juga Pak, kita sudah juga menggunakan PowerPoint kadang, bahkan video juga kita putar, sehingga anak ini paham. Nah, namun ternyata ini Pak Wawan, masih ada juga yang 5 orang nih KKM-nya belum mencapai target. Nah gitu Pak Wawan. Kalau menurut Pak Abdul Mantik nih, misalnya dari skala 1 sampai 10, kira-kira anak ini di tingkat berapa Pak? Kalau 10 kan tidak mungkin ya. Iya. Baik Pak Wawan ya. Jadi kira-kira di nomor berapa kalau dari poin 1 sampai 10? Kalau saya lihat pada indikator itu, anak ini Pak Wawan masih rendah. Saya lihat itu masih kalau 1 sampai 10 tuh
anak ada beberapa orang nih, 5 orang ini masih level 5 dia Pak Wawan. Masih jauh untuk mencapai target gitu. Berarti masih di angka 5 ya. Masih di angka Nah, 5 Pak. Ke depan harapan dari Pak Mantik anak ini di poin berapa kira-kira? Harapan saya, tentu kita sebagai guru Pak Wawan ya, tentu harapan kita sangat besar nih pada peserta didik. Ya, mungkin harapan saya bisa mencapai 7 atau 8 lah Pak. Ya, kalau ya gitulah, saya 7 8 lah. Bertahap jadi Pak ya. Tahap Pak, bertahap 7 8 lah. Nah, apa kira-kira nih yang harus Pak Mantik lakukan untuk mendapatkan perubahan itu? Ya. Tentu saya tadi melihat kembali ke belakang, apakah nanti saya akan melihat lagi anak didik kita nih secara detail, secara khusus, pendekatannya mungkin ya lebih detail lagi kepada siswa. Pendekatan individu lah Pak, mungkin secara kolaborasi atau secara klasikal itu agak susah. Nah, mungkin ke depan ini anak yang khusus 5 ini mungkin saya buat remedial khusus lah, bisa di luar jam pembelajaran atau bisa sepulang sekolah, tambah pembelajaran tambahan kepada anak didik kita ini yang KKM-nya di bawah rata-rata tadi Pak. Ada lagi mungkin Pak? Tentu Pak, harapan saya ke depannya bisa untuk masalah anak ya, mungkin masalah guru, kita sendiri selaku guru, mungkin saya bisa bekerja sama dengan kepala sekolah mungkin untuk mengadakan pelatihan gitu nah, untuk memanggil ahlinya, sehingga kita juga secara umum guru nanti di sekolah, termasuk pribadi saya, mendapat masukan dari tutor yang kita panggil yang mampu untuk menyelesaikan masalah kita tadi Pak. Ada lagi kira-kira Pak yang mungkin sebetulnya kecil nih tapi sudah pernah Bapak Mantik lakukan gitu? Ya, hal yang paling sederhana nanti saya coba berkolaborasi dengan guru atau teman sejawat Pak. Kebetulan di sekolah, dekat sekolah saya itu ada juga guru penggerak angkatan 7 Pak. Nanti saya berusaha berkolaborasi dengan dia untuk memecahkan masalah motivasi siswa ini. Nah, mudah-mudahan nanti dengan saya berkolaborasi, bekerja sama mungkin ya, mendapatkan jalan keluar tentang masalah yang saya hadapi ini Pak. Oke. Sejauh ini apa tantangan terbesarnya Pak? Dari rencana-rencana yang sudah Bapak apakan tadi sampaikan, ada tantangan tidak? Kalau tantangannya ya mungkin dana saja mungkin Pak. Untuk dana ya? Apa gitu ya? Kita kan butuh dana. Tentu kita koordinasi dengan kepala sekolah dulu, sehingga benar-benar masalah anak tadi ini tidak hanya sampai sebatas diri kita saya sendiri. Mungkin ada guru lain di sekolah saya itu masalah yang sama Pak. Jadi dengan memanggil yang ahli tadi bisa menyelesaikan masalah secara keseluruhan, bukan di kelas saya saja. Mungkin itu Pak yang jadi kendala yang paling besar itu. Oke. Nah, rencana aksinya kapan akan dilakukan Pak Mantik? Saya mungkin Pak dalam beberapa minggu ke depan atau 2 minggu lagi lah, saya akan kalau untuk koordinasi guru dengan kepala sekolah mungkin secepatnya besok atau 2 hari saya berkoordinasi dengan kepala sekolah mengenai masalah ini. Kemudian minggu berikutnya, minggu kedua mungkin kegiatan ini sudah bisa kita laksanakan di sekolah kita Pak, untuk yang ahli tadi kan, untuk menyelesaikan masalah kita. Siapa Pak yang kira-kira bisa mendampingi Pak Mantik ketika melaksanakan aksi? Adakah di sekolah? Ada Pak, ada guru teman sejawat juga, guru kelas 6. Saya lihat dia juga memiliki kompetensi yang bagus menurut pendapat saya gitu kan. Nanti inilah saya ajak berkolaborasi. Selain tadi guru penggerak juga yang angkatan 7 itu, ya kan? Saya ajak berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah ini, baik masalah peserta didik tadi yang kurang motivasi sehingga nilainya rendah, dan juga masalah kalau itu terkendala dengan guru, nanti secara klasikal kita akan mengadakan sejenis pelatihan di sekolah Pak. Ada lagi Pak selain rekan guru yang dari guru penggerak tadi? Biasanya bisa Pak, kolaborasi saya pengen juga itu langsung dari LPMP Jambi. Biasanya bisa juga kita panggil, selain dia lebih ahli mungkin dari guru penggerak gitu kan.
Kalau memang benar-benar tadi kita bisa mengundang orang dari LPMP khususnya ke sekolah kita untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi secara klasikal. Oke. Nah, terakhir nih Pak, Ya. Ini kan Bapak kan nanti kan mengambil aksi ya, aksi nyata bagaimana supaya motivasinya anak ini meningkat gitu kan. Apa strateginya supaya Bapak itu tahu progresnya Bapak itu sudah berjalan atau belum? Ya, baik Pak. Kira-kira seperti apa? Ya nanti kita buat indikatornya, ya kan, kita buat indikatornya. Apakah anak didik ini sudah mampu menyelesaikan tugasnya secara keseluruhan? Itu kan artinya kalau benar semua anak itu arti progres kita meningkat. Nah, kalau ada nanti di dalam kelas masih ada yang kurang semangat, motivasinya tidak meningkat, artinya apa yang kita lakukan itu belum mengalami ada peningkatan. Nah, harapan saya Pak, dengan adanya kegiatan ini nanti, tentu dalam kelas anak didik kita ini bisa kembali seperti semula, sehingga setiap tugas yang kita berikan mampu dia menyelesaikan secara maksimal. Itu Pak. Baik Pak Abdul Mantik, sepertinya obrolan kita seru siang hari ini sudah tidak terasa. Jadi saya coba simpulkan ya hasil coaching kita bahwasanya Pak Abdul Mantik itu tujuannya itu bagaimana siswa yang motivasinya itu kembali lagi, siswa itu menarik dengan pelajaran kelas 5 ya Pak ya, sehingga semangat belajarnya naik lagi, kemudian hasil belajarnya juga sesuai melewati dari KKM, dan nanti akan melakukan aksi berkolaborasi dengan guru dan kepala sekolah, dan kalau memungkinkan nanti akan mengundang narasumber dari LPMP Jambi. Ya, itu demikian. Terima kasih Pak Abdul Mantik atas waktunya. Semoga kita tetap semangat bisa memberikan perubahan yang positif terhadap siswa-siswi kita. Ya, Pak Wan. Juga saya mengucapkan terima kasih Pak Wan atas obrolan kita ini. Mudah-mudahan harapan saya ini mendapat solusi ke depannya Pak. Terima kasih Pak. Amin. Ya, sama-sama Pak. Oke.